Nama saya Fadila Amalia dengan NIM 2211050200050. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 yang akan mempresentasikan dengan judul Pendapatan Nasional dan Metode Perhitungan Pendapatan Nasional Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, RC, MEI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yaitu pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. Pendapatan nasional itu dapat dihitung dengan menggunakan jumlah GNP atau Gross National Product. Dari pembelajaran teori ekonomi makro ini, GNP berdasarkan dari teori ekonomi itu dibagi menjadi 3, yakni 1. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, nilai dan barang jasa akhir. Yang ketiga yaitu faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yaitu seperti contohnya upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Maka dari itu, ekonomi ini ditujukan dengan adanya ekonomi Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu memasukkan dari unsur falah. Unsur falah ini dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui beberapa kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu dari awal periode Islam, seperti menerapkan instrumen zakat, wakaf, dan juga sedekah. Dan hal inilah yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini dibagi menjadi 6, yaitu ada yang pertama PDB atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestik Bruto, yaitu adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang berada dalam suatu domestik atau wilayah yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Yang kedua yaitu ada PNB atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Bruto, yaitu merupakan total nilai produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya yaitu dalam 1 tahun. Ini termasuk produksi dalam negeri dan barang serta layanan yang berada di luar negara, serta menerima barang impor dari luar negeri. Yang ketiga yaitu ada NNP, Net National Product, merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu, yaitu masyarakat yang tidak tinggal diam dengan menumpuk barang atau layanan. Yang keempat yaitu ada NNI atau Net National Income, yaitu tentang pendapatan masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi masyarakat juga wajib membayar pajak kepada negara untuk membantu mendanai pembangunan fasilitas negara. Yang kelima yaitu ada PI atau Personal Income, yaitu yang mengacu pada semua pendapatan yang sebenarnya diterima oleh sosial setelah pemotongan laba ditahan, atau premi asuransi atau kontribusi asuransi sosial atau pajak pribadi, dan juga mereka itu harus menerima atau harus membayar. Yang keenam yaitu ada DI atau Disposable Income, yaitu merupakan opini yang diterima oleh orang-orang siap digunakan oleh penerimanya. Apapun keputusan yang diambil pemerintah, opini publik itu juga harus diterima. Yang selanjutnya yaitu ada metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini
dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu yang dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir di unit ekonomi. Di antaranya yaitu ada rumah tangga berupa konsumsi, ada perusahaan berupa investasi, ada pengeluaran pemerintah, dan juga ada pengeluaran ekspor dan impor. Yang kedua yaitu ada perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi, yaitu yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah tertentu. Penggunaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Sebagai contoh, kita tidak akan memasukkan seluruh harga sebuah pakaian dalam perhitungan pendapatan nasional dan kemudian juga memasukkan kain atau benang atau kapas sebagai bagian dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, komponen-komponen seperti kain, seperti benang ataupun kapas merupakan adalah yang tidak harus dimasukkan dalam komponen perhitungan pendapatan nasional. Jadi yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional hanyalah barang jadi atau barang siap pakai. Yang ketiga yaitu ada perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yaitu yang dilakukan dengan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi ini yang dimaksud adalah upah dan juga gaji, sewa tanah, bunga modal, dan juga keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Di dalam ini perhitungan tidak termasuk faktor pendapatan dan juga termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung, yaitu neto. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Apa sih hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya? Yaitu dengan adanya penggunaan parameter falah. Nah, falah sendiri adalah kesejahteraan yang hakiki atau kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani itu masuk dalam pengertian falah. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia. Karena itu, mengapa seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntunan fisik jasadiah, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani, di mana roh merupakan esensi manusia. Dan selanjutnya yaitu ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang dimaksud di sini adalah artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat. Maka dari itu, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah. Yang kedua yaitu ada pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yaitu yang dimaksud di sini adalah nafkah sektor ini bergantung kepada nafkah rakyat yang dalam jumlah besar, dan di sini adalah inti dari masalah distribusi pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan. Yang dimaksud di sini adalah ekonomi Islam itu sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Yang keempat yaitu ada perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah adalah penting untuk meningkatkan sifat alami dan tingkat dari amal sedekah antar saudara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.